Beberapa tahun lalu, begitu ada orang yang ngeluarin HP lipat di kafe atau tempat umum, reaksi orang-orang di sekitarnya cuma dua. Kalau nggak heran, ya takut layarnya patah. Tapi coba lihat sekarang. HP lipat gaya book style bukan lagi sekedar barang pamer atau produk eksperimen. HP lipat udah menjelma jadi mesin produktivitas utama buat mereka yang butuh layar tablet tapi tetap mau kepraktisan bodi HP biasa. Dan kalau kita bicara soal raja di segmen ini, nama Samsung lewat seri Galaxy Z Fold 7 pasti langsung melintas di pikiran kalian. Mereka punya jam terbang paling tinggi dan ekosistem paling matang. Tapi tunggu dulu, Motorola nggak tinggal diam. Setelah bikin gebrakan besar di segmen HP flip, mereka resmi menantang dominasi Samsung di kelas foldable besar lewat Motorola Razr Fold. Di video kali ini kita bakal bedah habis perbandingan kedua raksasa ini secara lengkap dan mendalam. Mulai dari desain, ketahanan engsel, fungsionalitas dua layar, performa multitasking, sistem kamera, hingga nilai investasi jangka panjangnya. Buat kalian yang lagi nimbang-nimbang mau upgrade ke HP lipat tanpa harus datang dan nyoba satu-satu di toko, duduk manis, siapkan kopi kalian dan mari kita bahas. Kita mulai dari poin pertama yang paling menentukan impresi awal. Desain, ergonomi, dan ketahanan engsel. Satu masalah terbesar HP lipat generasi awal adalah bodinya yang tebal kayak bawa dua HP ditumpuk. Nah, di Samsung Z Fold 7, Samsung benar-benar memangkas ketebalan dan bobotnya secara signifikan. Sudut-sudut bodinya kini terasa lebih tegas, menggunakan material frame armor aluminium yang terasa sangat kokoh saat digenggam. Engsel Samsung terasa agak ketat dan padat. Ini bukan hal negatif ya. Engsel padat ini justru membuktikan build quality-nya yang presisi sekaligus bikin layarnya bisa ditahan di sudut berapapun dengan sangat stabil. Fitur yang kita kenal sebagai Flex Mode. Di sisi lain, Motorola Razr Fold mengambil pendekatan desain yang sedikit lebih user-friendly buat tangan manusia. Motorola membentuk lekukan bodi yang lebih ramah di telapak tangan, lengkap dengan opsi finishing kulit sintetis di bagian belakang. Hasilnya, saat dimasukkan ke saku celana atau dipegang satu tangan, Motorola terasa tidak terlalu kaku dan bebas dari bekas sidik jari. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan sejuta umat. Gimana dengan garis lipatannya? Motorola mengadopsi mekanisme engsel teardrop atau tetesan air yang membuat lengkungan layar dalam saat dilipat tidak terlalu tajam. Imbasnya, garis lipatan di Razr Fold terasa lebih samar saat jari kalian swipe di tengah layar. Sementara Samsung Z Fold 7 masih menyisakan sedikit cekungan yang terasa kalau diraba. Tapi sebagai kompensasinya, Samsung menang telak di sektor daya tahan air dan perlindungan struktural engsel dari debu mikro. Jadi, Motorola menang di estetika garis lipatan, Samsung menang di ketahanan fisik jangka panjang. Sekarang mari kita bahas aspek paling vital dari sebuah HP lipat, dua layarnya. Kritik paling sering buat Samsung Z Fold seri terdahulu adalah layar luarnya yang agak terlalu tinggi dan langsing. Kadang berasa kayak ngetik di remote TV. Di Z Fold 7, Samsung sudah melebarkan rasionya, tapi karakternya tetap terasa kompak. Nah, Motorola Razr Fold datang membawa pendekatan berbeda. Layar luar Motorola dibuat sangat proporsional, mirip dengan rasio HP candy bar biasa. Kalau kalian mengetik cepat dengan dua jempol di layar luar Razr Fold, rasanya sangat natural, tanpa perlu pembiasaan ulang. Tapi, begitu layar dalam kedua HP ini dibuka lebar-lebar, disitulah pertunjukan yang sebenarnya dimulai. Kedua HP ini menawarkan LTPO AMOLED dengan refresh rate hingga 120 Hz yang sangat mulus dan cerah luar biasa. Bahkan, di bawah terik matahari siang bolong, nonton film di Netflix, scrolling feed media sosial, atau baca dokumen PDF skala besar di layar seluas ini benar-benar memberikan kepuasan visual yang nggak bisa ditandingi HP biasa. Sekarang, kita masuk ke sektor di mana Samsung memegang mahkota tak tertandingi, software dan multitasking. Membuat layar lipat itu soal hardware.
Tapi memaksimalkan layar lipat itu murni urusan software. Dan di sini, One UI buatan Samsung menang jauh. Di Samsung Z Fold 7, kalian bisa buka 3 aplikasi sekaligus dalam satu layar tanpa kerasa lag. Misalnya, sebelah kiri buka YouTube, kanan atas buka WhatsApp, kanan bawah buka catatan. Kalian bisa drag and drop teks atau gambar antar aplikasi dengan sangat seamless. Belum lagi dukungan stylus S Pen. Buat desainer, arsitek, eksekutif yang sering tanda tangan dokumen digital, atau sekedar kalian yang suka mencatat rapat manual, fitur S Pen di Samsung Z Fold 7 adalah fitur penentu yang bikin HP ini susah dicari gantinya. Lalu, gimana dengan Motorola Razr Fold? Motorola mengusung filosofi software yang lebih bersih, ringan, dan mendekati Android murni. Tidak banyak menu yang membingungkan atau bloatware bawaan. Fitur split screen-nya tetap ada dan sangat mudah digunakan. Tapi kalau bicara soal fitur produktivitas kelas berat dan optimalisasi aplikasi pihak ketiga untuk layar besar, Motorola harus mengakui keunggulan ekosistem Samsung. Lanjut ke urusan dapur pacu, performa, dan kecerdasan buatan. Samsung Z Fold 7 dipersenjatai chipset kencang Qualcomm Snapdragon seri paling atas. Dipadukan dengan manajemen memori yang matang, HP ini siap melahap tes seberat apapun. Mulai dari main game grafis rata kanan, rendering video 4K di CapCut, sampai membuka belasan tab browser sekaligus. Ditambah lagi, fitur Galaxy AI makin terintegrasi secara pintar. Fitur kayak Circle to Search di layar gede benar-benar memanjakan mata. Ada juga fitur penterjemah bahasa secara langsung, serta AI Summary yang bisa merangkum artikel panjang hanya dalam hitungan detik. Tapi, jangan sepelekan Motorola Razr Fold. Dari segi performa harian, Motorola sangat kencang dan jauh dari kata lambat. Dan senjata pamungkas Motorola ada di sektor daya, kecepatan pengisian baterai. Samsung sampai saat ini masih cukup konservatif dalam urusan kecepatan pengisian daya. Sementara Motorola berani memberikan teknologi charging super cepat dalam paket penjualannya. Mengisi daya baterai jumbo di Razr Fold dari kondisi krisis sampai siap pakai lagi cuma butuh waktu sebentar. Buat kalian yang punya mobilitas tinggi dan enggak betah nunggu HP dicolok lama-lama, keunggulan Motorola ini bakal terasa banget. Dulu, pengguna HP lipat harus rela mengorbankan kualitas kamera demi mendapatkan bentuk layar yang bisa dilipat. Tapi di generasi terbaru ini, kualitas kameranya sudah sangat mendekati HP flagship konvensional. Samsung Z Fold 7 mengandalkan sistem pemrosesan gambar yang sangat matang. Foto yang dihasilkan punya warna yang cerah, detail yang tajam, dan dynamic range yang luas. Buat perekaman video, Samsung masih jadi salah satu yang terbaik di Android. Kinerjanya stabil, minim getaran, dan transisi antar lensanya sangat halus. Sementara, Motorola Razr Fold punya pendekatan yang unik di sektor fotografi. Berkat kerjasama mereka dengan Pantone, Motorola mampu menghasilkan tone warna kulit yang sangat akurat dan estetis. Hasil foto potretnya terasa lebih natural tanpa pemrosesan warna berlebih. Ditambah dengan bentuk bodi yang bisa dilipat 90 derajat. Kalian bisa manfaatin kedua HP ini sebagai tripod alami buat ambil foto angle rendah atau bikin vlog tanpa perlu bantuan orang lain. Sampai di bagian akhir video ini, pertanyaan terpentingnya adalah, uang belasan hingga puluhan juta kalian lebih layak diserahkan kemana? Pilihlah Samsung Galaxy Z Fold 7 kalau kalian pekerja keras dan kreator. Butuh alat multitasking maksimal, dukungan S Pen, dan fitur AI yang super lengkap. Mengutamakan durabilitas. Ingin keamanan ekstra lewat engsel kokoh dan jaminan tahan air yang teruji. Investasi jangka panjang. Menginginkan dukungan update software jangka panjang serta ekosistem yang matang. Sebaliknya, belilah Motorola Razr Fold kalau kalian suka praktis. Menginginkan layar luar yang rasio bentuknya nyaman dan pas untuk penggunaan harian. Mobilitas tinggi, butuh teknologi fast charging super cepat agar tidak tergantung pada colokan. Suka tampilan bersih, menyukai pengalaman Android yang simple, ringan, dan desain bodi berbahan kulit vegan yang stylish. Nah, itu dia bedah tuntas Samsung Z Fold 7 lawan Motorola Razr Fold. Kalau kalian sendiri, kira-kira lebih condong ke tim mana nih? Tim Samsung yang serba bisa atau tim Motorola yang praktis dan gaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa tekan tombol like kalau kalian suka video ini, share ke teman kalian yang lagi bingung pilih HP lipat, dan pastikan sudah subscribe biar gak ketinggalan ulasan gadget menarik lainnya.
Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.